Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun di rumah kita harus tetap belajar. Di video kali ini kita akan membahas materi pelajaran pertama dalam bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu teks deskripsi itu seperti apa? Kalau belum, mari kita belajar sama-sama. Nah, ini adalah pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan terperinci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi merupakan penggambaran. Maksudnya adalah apa yang terlintas dalam pikiran kamu ketika ibu sebutkan kucing. Bu, kucing mempunyai 4 kaki. Bu, kucing mempunyai bulu yang lebat dan lembut. Bu, kucingku berwarna abu-abu. Secara otomatis, jika disebutkan sebuah objek, maka yang terlintas di pikiran kita yang pertama kali adalah rupa dari objek tersebut. Misalkan ibu sebutkan meja, maka yang kamu pikirkan mungkin meja kakinya 4, meja berwarna putih, meja untuk menulis. Nah, kira-kira sudah paham belum deskripsi itu seperti apa? Yang sudah, kita lanjutkan ke ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua itu ciri objek, yang ketiga adalah ciri isi. Yang akan kita bahas pertama kali adalah ciri tujuan dari teks deskripsi. Nah, coba kamu baca di situ. Teks deskripsi bertujuan untuk memberikan penggambaran objek dengan jelas dan konkret, sehingga orang lain yang membaca seakan-akan ikut melihat, mendengar, dan merasakan hal atau objek yang kita deskripsikan. Maksudnya jelas dan konkret. Konkret itu adalah nyata. Misalnya nih, objeknya adalah pantai matras. Coba kita deskripsikan pantai matras. Pantai matras, pasirnya berwarna putih. Ombak di lautannya saling berkejar-kejaran. Daun-daun kelapa mulai melambai-lambai. Nah, kira-kira kalau kita mendeskripsikan pantai matras seperti itu, maka orang lain yang mendengar kita akan ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke ciri objek. Coba kita lihat dulu. Ciri objek adalah objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus dan personal. Maksudnya adalah, coba kita lihat, itu ada kucing dan itu ada pantai. Kalau yang atas itu judulnya Si Cili Kucingku. Lalu hal yang dibicarakan khusus kucing yang bernama Cili. Nah, kalau kita mendeskripsikan secara khusus, maka kucing yang kita pilih adalah kucing yang bernama Cili. Kucing yang bernama Cili akan berbeda dengan kucing yang bernama Momo. Oke, kita bandingkan ya. Misalnya, kucing yang bernama Cili mempunyai mata yang berbeda. Mata kiri dan kanannya itu berbeda warnanya. Kalau kita mendeskripsikan kucing secara umum, maka yang terlintas di pikiran kita adalah tadi, kucing suaranya mengeong. Semua kucing sama mengeong, tetapi kucing yang bernama Cili dengan kucing yang pada umumnya itu akan berbeda deskripsinya. Oke, lalu yang kedua itu ada gambar pantai. Anggap saja itu namanya Pantai Takari. Ya, Pantai Takari itu indah sekali. Di sana terdapat pohon-pohon cemara yang berjejeran di pinggir pantainya. Lalu ada spot foto yang menarik. Nah, Pantai Takari dengan pantai yang pada umumnya juga akan berbeda. Pantai Takari itu deskripsinya tadi seperti tadi. Kalau pantai pada umumnya itu pasirnya berwarna putih, ombaknya mengalir dengan tenang. Pantai lain belum tentu mempunyai pohon cemara.
Mungkin pantai lain juga ada yang pohon cemara, tetapi tidak mempunyai spot foto yang menarik. Nah, itu adalah ciri objek yang bersifat khusus. Gimana? Sudah paham bersifat khusus seperti apa? Oke, kita lanjut ke ciri isi. Di sini ada beberapa ciri isi dalam teks deskripsi. Yang pertama, isi deskripsi berisi perincian objek. Maksudnya adalah jika disebutkan suatu objek, maka kita harus memerinci objek tersebut dengan sangat jelas. Misalnya, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, lalu ciri-ciri lain dari objek tersebut apa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kucingku bernama Cili. Cili berkaki 4, bulunya berwarna abu-abu, bulunya sangat lembut seperti kapas. Nah, itu yang disebutkan dengan perincian objek. Maka kita harus memerinci secara jelas objek yang akan kita deskripsikan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan hasil penyerapan panca indera. Maksudnya apa sih Bu panca indera? Panca indera itu ada 5. Yang pertama ada indera penglihatan. Kalau indera penglihatan, maka alatnya adalah mata. Misalnya, apa yang kita lihat? Warnanya warna biru. Apa yang kita lihat? Kakinya 4. Apa yang kita lihat? Wajahnya cantik. Nah, itu indera penglihatan. Lalu yang kedua, ada indera penciuman nih. Indera penciuman asalnya dari hidung. Kamu mencium bau apa? Bau sampah ini sangat tidak enak. Wangi parfum ini seperti bunga melati. Nah, itu namanya indera penciuman. Lalu yang ketiga ada indera pendengaran. Indera pendengaran itu asalnya dari telinga. Nah, kalau dari telinga kita mendengar apa biasanya? Mendengar suara. Kalau kucing suaranya meong meong meong. Kalau kambing suaranya be. Atau ada suara lain nih. Hanya kita mendeskripsikan pantai. Kita mendengar suara deburan ombak yang begitu keras. Nah, itu indera pendengaran. Lalu yang keempat itu ada indera peraba. Contohnya, bulu kucingku sangat lembut. Lembut berarti bisa dirasakan oleh kulit. Lalu ada indera pengecap. Indera pengecap itu asalnya dari lidah. Misalnya, buah jeruk itu rasanya manis. Nah, itu berkaitan dengan hasil penyerapan panca indera. Terakhir itu ada memberi gambaran suatu objek sesuai dengan ciri fisik atau sifatnya secara khusus. Contohnya, jika kita menggambarkan seorang ibu, maka bisa kita deskripsikan tua, renta, rambut pendeknya yang memutih, tetapi wajahnya masih terlihat cantik. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa objek yang bersifat khusus dengan objek yang bersifat umum itu akan berbeda. Misalnya, ibu saya dengan ibu kamu itu akan berbeda. Mungkin ibu saya rambutnya pendek, kalau ibu kamu mungkin rambutnya panjang. Nah, itu yang dinamakan dengan memberi gambaran suatu objek sesuai dengan ciri fisiknya masing-masing secara khusus. Itu tadi adalah ciri dari teks deskripsi. Kali ini kita sudah memasuki ke struktur teks deskripsi. Untuk membuat teks deskripsi, maka kita harus mengetahui urutan-urutan dalam teks deskripsi. Urutan itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah identifikasi. Ya, dalam teks deskripsi, coba kamu lihat halaman 18 dengan judul Rumah Tongkonan. Nah, identifikasi itu adalah gambaran umum yang berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya sesuatu, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Perlu kita ingat bahwa identifikasi itu berada di paragraf yang paling awal. Coba kita lihat identifikasi di Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Dari situ sudah terlihat jelas bahwa itu adalah identifikasi.
Kenapa itu disebut identifikasi? Karena itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum dari tongkonan. Lalu di situ ada makna nama dari tongkonan. Lalu di situ juga ada lokasi di mana rumah tongkonan itu berada. Nah, itu yang dinamakan dengan identifikasi. Lalu yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini merupakan hal yang paling penting di dalam teks deskripsi. Kenapa Ibu bilang penting? Karena di dalam deskripsi bagian ini isinya adalah perincian bagian-bagian objeknya, seperti warna, bentuk, sifat, serta ciri khusus objek tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pantai Takari dengan pantai pada umumnya akan berbeda. Kucingku yang bernama Cili dengan kucing yang lainnya juga akan berbeda cara pendeskripsiannya. Itu yang dinamakan deskripsi bagian. Coba kamu baca deskripsi bagian dari rumah tongkonan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Nah, itu yang dinamakan perincian bagian-bagian objek secara khusus. Gimana? Sudah mengerti tentang deskripsi bagian? Nah, yang terakhir, ini adalah paragraf yang paling akhir dari teks deskripsi. Paragraf ini berisi simpulan atau kesan-kesan dari sudut pandang kita sendiri. Nah, di situ di paragraf terakhir rumah tongkonan, kesan umumnya adalah sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, segitu aja nih materi kita pada hari ini. Gimana? Menyenangkan? Walaupun di rumah, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa.